binatang yang tidak punya penglihatan. Dia hidup dalam kegelapan. Ruhnya kesana kemari tidak tahu arah. Tetapi kalau bisa melampaui itu, akan naik ke posisi berikutnya yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya. Dan perjalanan yang dilakukan oleh leluhurnya, apabila telah melakukan laku prihatin, sampai ilmunya menyampaikan dirinya disempurnakan, maka akan menurunkan keturunan yang mempunyai sifat yang baik. Dan semua itu bisa dilihat dari tanda-tanda yang ada pada orang tersebut. Nah, tanda-tanda yang dimaksud itu apa ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Dibukan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamse. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Dibukan Bedek dimanapun berada yang telah mensupport channel Pak Dibukan Bedek, menonton setiap video yang ada dari awal hingga akhir, membagikan setiap videonya baik di media sosial, statusnya, grup-grup keluarganya, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada subscriber yang telah memberikan doa kepada kami, dan kami mengaminkan doa-doa untuk saat dari subscriber Pak Dibukan Bedek. Semoga doa yang sama untuk subscriber Pak Dibukan Bedek, serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Pak Dibukan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah sedang berikan kepada subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Dibukan Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang sekarang ini Allah uji dengan sakitnya, baik itu pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakitnya yang parah, baik itu sakitnya yang tidak parah, baik itu sakitnya yang sekarang baru sakit atau sudah lama sakitnya. Semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan atas penyakitnya, Allah ampuni setiap dosa-dosanya, Allah kuatkan batin maupun lahirianya dalam menghadapi ujian berupa sakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalah yang berkenaan dengan rezeki, keluarga, rumah tangga, hubungan dengan sanak famili, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan tetangga, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Terutama untuk masalah riba, semoga Allah berikan kemampuan untuk segera melunasi hutang ribanya, dan nantinya Allah berikan kecukupan setelah hutang ribanya selesai. Allah berikan kecukupan atas rezekinya dan juga tidak mengambil lagi hutang ribanya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini mempunyai hajat atau sedang mengharapkan sesuatu, semoga hajatnya Allah kabulkan, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik hajat yang disegerakan maupun hajat jangka panjang. Semoga segera Allah berikan jalan untuk tercapainya hajat tersebut,
Dan jika ada hajat-hajat yang tidak tercapai, Allah ganti yang lebih baik lagi untuk subscriber Padepokan Bedeh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedeh yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan, atau dulunya sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedeh dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedeh yang saat ini sudah berkeluarga tetapi belum Allah berikan momongan, semoga segera Allah berikan momongan di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedeh yang saat ini sudah berkeluarga dan sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedeh, semoga Allah bersenantiasa, Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedeh dari segala mara bahaya, musibah maupun penyakit hingga anak keturunannya nanti sampai nanti yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir. Gimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Bagaimana kondisinya? Bahagia sekarang ini? Selalu bahagia. Semoga kebahagiaan yang kita rasakan juga dirasakan oleh subscriber Padepokan Bedeh, ya kan? Amin. Walaupun setiap minggu, setiap ini menonton kita semua ya Pak. Jangan pernah bosan ya kan? Semoga kebahagiaan yang kita rasakan juga subscriber Padepokan Bedeh saat menonton video ini juga dalam keadaan bahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, pada episode kali ini ya kan Pak, pada video kali ini kita akan mengangkat tentang sebuah rahasia di dalam tubuh manusia ini Pak Kamsir, terutama yang kita bisa lihat secara fisik, yaitu tentang adanya tahi lalat di dalam tubuh manusia, ya kan? Kalau kita lihat kan, Pak Kamsir juga punya tahi lalat nggak? Ada kan ya? Saya juga ada ini ya kan, di atas bibir apalagi yang sering dilihat. Nah, sebenarnya tahi lalat atau tanda-tanda atau rahasia dalam tubuh manusia, terutama tahi lalat dan nanti ada tanda-tanda lainnya, itu memang mempunyai makna tersendiri atau sebenarnya hanya sebuah proses biologis dari tubuh manusia saja ya Pak ya. Apakah memang mempunyai makna atau mempunyai pesan yang tersiratkan di dalam tubuh manusia sehingga kita harus gali pesan itu? Kalau kita lihat tanda-tanda yang ada dalam tubuh manusia itu, yaitu salah satunya adalah tahi lalat, kemudian apa itu namanya Pak? Kalau besar dan bulat terus warnanya hitam itu apa? Tompel ya kalau nggak salah ya kan, tompel yang berwarna hitam tapi itu bukan tahi lalat. Kemudian terus adanya apa itu namanya toh atau apa itu ya Pak, kayak semacam tanda cuma dia tidak berwarna hitam tapi berwarna coklat seperti kulitnya, cuma tidak bisa menyatu dengan kulitnya ya. Nah, ini akan kita coba lihat sebenarnya rahasia di dalam tubuh manusia itu seperti apa, terutama tahi lalat ini. Apakah tahi lalat ini mensiratkan sebuah pesan dari masa lalu, khususnya pesan-pesan dengan leluhur, atau sebenarnya tahi lalat ini hanya proses biologis atau proses pertumbuhan manusia normal seperti biasa tanpa ada sebuah pesan atau makna di dalamnya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Pak Kamsir? Untuk itu saksikan video selengkapnya.
Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hijau hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu. Apabila mengganggu, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hijau hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusui proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusui, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hijau hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya membuka jalur kepekaannya Pak Kamsir. Apabila dalam jalur kepekaannya Pak Kamsir ada yang menutupi atau menghalangi, otomatis langsung hancur dan jalur kepekaannya terbuka. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hijau hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang rahasia di dalam tubuh manusia, terutama tanda tai lalat dan sebagainya, yang hanya yang mengetahui saja secara detail. Ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Apabila bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, powernya semakin bertambah besar. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir sinkron dan terbuka semua pengetahuannya dan bisa dirasakan oleh Pak Kamsir secara fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya bicara? Samaran Toko. Samaran Toko. Iya. Wah, namanya kok asing sekali saya dengar ini, Mbak. Iya. Tapi saya memanggilnya dengan sebutan Mbah aja ya. Kalau Samaran Toko kan terlalu panjang. Izin ya, Bang ya? Ya. Ya, alhamdulillah ini Mbah sudah dirupa di Bukan Gede dan tadi sudah mengucapkan salam kepada saya ketika datang. Nih, Iya. artinya Mbah sudah muslim. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah ini yang mengislamkan siapa ini kok bisa syahadat tadi? Alhamdulillah, saya sudah muslim ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu? Iya. Terus pada masa apa itu kalau boleh tahu itu? Syekh Subakir. Wah, jauh sekali dong pada saat awal Pulau Jawa ya? Iya. Berarti dengan Syekh Subakir yang mengislamkan? Iya. Nggih. Nah, kalau dari Syekh Subakir artinya Mbah ini berada di daerah Gunung Tidar. Saya di Lembah Tidar. Oh, Lembah Tidar ya, Magelang ya. Jauh sekali ini sampai Padepokan Bedek ini. Nggih. Nah, Mbah, selamat datang di Padepokan Bedek nggih. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas yang sekarang sedang Mbah jalankan ya, Mbah. Alhamdulillah. Nah, kedatangan Mbah di sini tentunya Mbah sudah tahu apa yang kita maksud. Insya Allah. Insya Allah tahu. Nah, jadi gini, tim Padepokan Bedek ini mau mencari tahu ini, Mbak, tentang rahasia di dalam tubuh manusia. Iya. Terutama yang berkenaan dengan tanda yang kita bisa lihat secara fisik, ya. Iya. Terutama tanda tai lalat dan tanda-tanda yang lainnya. Nah, ini bisa untuk dijelaskan kepada kita semua ini seperti apa ini, Mbak? Iya. Jadi kalau mau menilai seseorang bisa dilihat
dari awal kejadian mengenal diri dulu. Oh, nggih pripun itu? Bahwasanya manusia itu terbentuk dari berbagai anasir ataupun inti-inti dari alam ini. Pada dasarnya semuanya sama. Tetapi dengan berjalannya waktu, sesuai dengan tingkatan para leluhurnya, itu akan memberi keturunan yang mempunyai pemikiran maupun spiritual yang berbeda. Manusia itu tercipta dari inti bumi, inti angin, inti air, dan inti angin. Api? Iya, inti api juga. Berarti 4 elemen atau 5 elemen tadi? 4. Yang 5 itu kejadian yang telah menjadi tubuh. Oh, berarti inti api, inti tanah, inti air, inti Air. angin. Iya. Api, air, angin, apa itu namanya? Bumi ya, Pak ya? Iya. 4 elemen ini. Iya. Oh, seperti avatar berarti ya? Semuanya sama. Semuanya sama. Nah. Dan dari semua itu akan memberi pelajaran. Karena semuanya itu mengandung energi yang apabila seseorang itu tidak mau mempelajari, maka akan terkungkung ruhnya di situ. Sehingga diibaratkan kalau orang masih terkungkung dalam energi inti bumi, orang itu masih dalam kegelapan. Yang mana dia akan hidup dengan nafsunya, membanggakan dengan nafsunya, dan tidak mau prihatin, tidak mau melampaui itu. Maka ketika meninggal dia ibaratkan binatang yang tidak punya penglihatan. Dia hidup dalam kegelapan. Ruhnya kesana kemari tidak tahu arah. Tetapi kalau bisa melampaui itu, akan naik ke posisi berikutnya yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya. Dan perjalanan yang dilakukan oleh leluhurnya, apabila telah melakukan laku prihatin sampai ilmunya menyampaikan dirinya disempurnakan, maka akan menurunkan keturunan yang mempunyai sifat yang baik. Dan semua itu bisa dilihat dari tanda-tanda yang ada pada orang tersebut. Nah, tanda-tanda yang dimaksud itu apa ini, Mbak? Kalau tanda-tanda kepribadian seseorang tersebut, pasti orang itu akan melakukan hal yang tidak jauh dari yang leluhurnya jalani. Laku prihatin, berhati-hati, senang berpuasa, dan sebagainya. Dia akan mengurangi ataupun mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dirinya akan tampak tenang, tidak mudah terbawa oleh kemauan nafsunya. Dan apabila semua itu terjadi, bisa dilihat pula dari ciri fisiknya. Sebagai contohnya, dia mempunyai tai lalat ataupun tanda-tanda yang lain. Sebagai contoh,
tai lalat yang ada di bibir, biasanya orang itu akan berlaku sopan santun dalam perkataannya, lemah lembut dalam menyampaikan. Semua apa yang disampaikan pasti akan disampaikan dengan bijaksana, dengan siapa dia berbicara dan apa perlunya yang dia bicarakan. Dan dibicarakannya pun isinya adalah pengetahuan, ada maknanya, ada isinya, tidak sebatas omongan yang cuma tidak ada maknanya. Dan apabila mempunyai tai lalat yang ada di antara dua alis, orang itu akan cerdas dalam berpikiran, bijaksana dalam pemikiran, dan pandai dalam menyampaikan semua permasalahan yang apabila ditanyakan oleh seseorang yang minta pertolongan, pasti dia menyampaikan dengan bijak. Dan kecerdasannya itu melebihi orang-orang pada umumnya. Dan semua itu akan berlaku sebegitu terus kepada keturunan-keturunannya. Karena tai lalat itu merupakan pertanda bahwa dia adalah keturunan orang besar, yang mana prihatinnya melebihi dari orang-orang biasa pada umumnya. Keturunan dari orang besar. Iya. Artinya orang yang berpengaruh pada masa lalu ya. Betul sekali. Oh, itu bisa dispesifikasi seperti siapa itu? Seperti golongan apa itu? Bisa jadi mereka itu golongan raja, ataupun golongan dari orang-orang yang berilmu dalam tata negaraan, baik sebagai penasehat raja maupun sebagai putra mahkota, yang mana semua pengetahuan dan semua kebijaksanaan dari ilmu yang disampaikan oleh leluhurnya bisa dia terima dengan gamblang dan sempurna. Apakah dari unsur-unsur yang dulunya adalah tokoh agama pada masa lalu atau gimana? Iya, karena sudah otomatis orang yang telah melakukan tapa brata, orang yang mau mengurangi, mengendalikan diri dari hawa nafsu, pasti mempunyai tujuan mulia, yaitu keselamatan lahir dan batin, dan juga untuk keselamatan anak cucunya nanti. Nah, tadi kan Mbah menyebutkan salah satunya adalah tai lalat itu ya, yang mempunyai sebuah tanda ya kan. Tadi menyebutkan dari sisi kepribadian, kemudian dari sisi tanda lahir ya. Nah, dan tadi menyebutkan juga bahwa itu merupakan salah satu keturunan dari orang-orang yang besar pada masanya ya, atau masa lampau. Nah, kok bisa? Apa relasinya itu seperti apa ini, Pak? Karena tai lalat itu tercipta, mereka merupakan darah istimewa yang tercampur dengan darah orang biasa, sehingga tidak bisa menyatu. Akhirnya dia menyendiri, dan sebagai pertanda bahwa itu masih keturunan dari orang istimewa. Jadi apa itu namanya, darah orang istimewa dengan darah orang biasa yang tidak bisa menyatu, akhirnya timbul tai lalat itu. Iya. Itu berlaku untuk tai lalat ya? Iya. Artinya berarti proses penyatuannya itu pada saat ketika janin itu ada di dalam kandungan atau seperti apa itu? Iya. Oh, udah terbentuk menjadi janin yang ada wujud ininya ya, bentuk manusianya ya.
istilahnya percikan istimewa. Oh, istilahnya percikan istimewa ya. Iya, cahaya sumunar akan kelihatan pada diri orang yang mempunyai tanda-tanda tersebut. Itu untuk berlaku untuk semua, berarti orang-orang di Nusantara ini kan juga banyak yang mempunyai tai lalat ya Mbak ya? Iya. Nah itu memang seperti itu? Iya. Ya. Nah sebelum saya mau tanya, berarti kan ada misi di dalamnya ya? Kalau memang ada satu percikan itu. Tapi sebelum ke arah misi yang nanti saya mau tanyakan, lantas tanda-tanda yang lain seperti toh atau tompel itu juga mengisyaratkan sebuah pesan berarti Mbak? Iya. Kalau ini apa? Kalau toh apa dan tompel apa itu? Itu tergantung di mana letaknya. Oh iya toh. Kalau terletak di tubuh, itu merupakan bahwa dia mempunyai kekuatan lebih dari keilmuan. Jadi ilmu dari leluhurnya bisa dia pelajari karena dia mempunyai frekuensi yang sama atau dia mempunyai jatah yang sama. Terkecuali orang itu tidak mau ataupun mengabaikan semua itu. Begitu juga dengan tai lalat. Itu merupakan pertanda bahwa dia keturunan orang istimewa. Dia mempunyai cahaya, tetapi kalau tidak mau mengikuti atau napak tilas dari leluhurnya, semua itu pun akan padam. Hanya berlalu seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, tadi kan toh dan tompel itu sama atau memang berbeda? Berbeda. Monggo. Kalau dibilang tingkatannya, lebih tinggi tai lalat. Berarti lalat. Iya. Kalau toh apa dan tompel apa ini? Kalau secara prosesnya, kalau tai lalat kan ada karena tidak bisa bercampurnya darah orang istimewa dengan orang biasa ya. Iya. Kalau toh dan tompel ini seperti apa? Kalau toh itu dia berikan tanda ketika bayi itu lahir. Sedangkan kalau tompel itu sebenarnya tidak enak untuk dibicarakan. Oh, ini ada unsur apa ini? Ada unsur yang kurang baik. Kurang baik ya. Berarti ada, kalau tadi kan dari sisi orang istimewa ya. Iya. Tapi kalau ini saya tidak mau. Tidak mau menyebutkan. Tapi dari sisi ada unsur kurang baik ya. Iya. Artinya juga campur tangan dari hal-hal gaib juga betul ada. Sekali. Oh betul. Ada di situ ya Mbak ya? Iya. Tetapi untuk yang mempunyai seperti itu jangan berkecil hati. Karena Tuhan selalu memberikan kemudahan pada hambanya yang mau untuk memohon kepadanya akan kebaikan dirinya maupun anak cucunya. Artinya semuanya itu ternyata ada sisi baik dan buruknya ya Mbak ya? Iya. Tergantung kembali lagi kepada manusianya itu sendiri. Nah, yang tanya-tanyakan lagi terkait dengan misi ini. Tentunya kan orang-orang spesial yang dulu secara tidak langsung itu menitis dengan orang-orang sekarang ya? Iya. Atau sebenarnya proses itu senantiasa selalu ada dari masa ke masa, selalu apa itu namanya melakukan muncul lagi atau seperti apa ini Pak? Siklusnya memang seperti itu. Dan apabila perjuangan masih terlalu panjang, maka akan diikuti leluhurnya yang selalu membimbingnya agar dia bisa mencapai apa yang dimaksudkan dalam berbuat baik kepada masyarakat maupun kepada bangsa dan negara sesuai dengan kemampuannya. Semakin diasah akan semakin banyak yang bisa diperbuat untuk orang banyak. Itu yang dimau oleh leluhur-leluhur zaman dahulu. Yang dimau leluhur dari zaman dahulu. Iya. Berarti artinya satu orang ini bukan pada satu garis keturunan
artinya banyak dari keturunan-keturunan orang istimewa, Dok? Pada dulunya semuanya itu keturunannya orang istimewa. Tapi di antara mereka banyak juga yang akhirnya tersisih karena tidak mau memelihara dari keistimewaannya tersebut. Nah, satu orang ya itu berarti bukan hanya satu keturunan orang istimewa ya, Mbah? Atau memang banyak orang istimewa menurunkan pada satu orang itu? Tergantung. Gimana itu? Ada juga satu orang yang diberi keistimewaan, dia akan mendapatkan garis keturunan percampuran dari hal yang istimewa. Istimewa dalam hal yang lain dan istimewa dalam hal yang lain pula. Dia akan mempunyai banyak keistimewaan. Kan mempunyai banyak keistimewaan ya. Iya. Tentunya kan leluhur tidak sembarangan dalam memilih siapa yang akan meneruskan tugas-tugas yang belum selesai di waktu yang lalu ya, Mbak. Iya. Nah, terus kemudian rahasia tubuh manusia seperti apa di dalam mengkoneksi bahwa kita mempunyai tugas yang belum selesai dari leluhur untuk nanti kita selesaikan di masa yang akan datang. Cirinya orang yang mempunyai misi yang sama dengan leluhurnya. Dia mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan napak tilas dari sejarah masa lalu. Dia selalu berpikir itu semua dan akan menjalankan kebaikan yang dia jalankan. Itu merupakan keistimewaannya yang merupakan tanda atau sebagai penerimaan dia dari frekuensi leluhurnya. Walaupun di zaman sekarang ini kan hal itu seperti tidak logis dipikirkan kan, Pak? Memang jangan dipikir. Oh, jangan dipikir. Iya, biarkan berjalan sesuai dengan alirannya saja. Terus lantas kemudian dengan kehidupan yang modern ini kan artinya kan daya pikir itu kan menjadi yang utama daripada keyakinan hal-hal yang sifatnya tadi ya, Mbak ya. Iya. Nah itu leluhur sudah seperti apa, Mbak, dalam hal itu? Lebih banyak mengolah lahir batinnya, terutama di batinnya, maka akan selalu membimbingnya untuk selalu agar anak cucunya ini bisa memahami, bisa membuka jalur-jalur ataupun kekuatan-kekuatan yang ada di dalam batinnya untuk bisa diterapkan di zaman yang sekarang ini maupun yang akan datang. Karena dengan adanya perubahan zaman itu, tetapi tidak merubah hati dan keilmuan tentang agamanya. Walaupun orang itu menolak hal yang tidak logis, tapi sebenarnya memikirkan atau seperti apa, Mbak? Berpikirlah seperlunya. Bukan berarti masa bodoh, bukan. Karena sudah otomatis hatinya akan menuntunnya, sehingga pikirannya ini akan memberikan jalan seperti apa yang harus dilakukan. Walaupun dia nggak percaya. Maksudnya orang yang mempunyai tanda atau jiwa-jiwa terpilih itu menjadi tidak percaya itu nanti akan terus kemudian apa yang selanjutnya terjadi jika itu? Kalau yang tidak percaya atau mengingkarinya, maka terputus sudah dari mandat yang diberikannya. Waduh, terputus. Iya. Atau sebenarnya mandat itu sudah ada atau diamanahkan tetapi tidak dijalankan ya? Ibaratkan air yang dari atas yang turun di pegunungan. Banyak juga air yang akan terjebak, yang tidak bisa sampai ke lautan. Itulah gambarannya. Ya. Artinya tidak semua nanti akan menjalankan tugas sampai selesai ya, Mbak ya? Iya. Nah, untuk dengan kondisi yang seperti ini, zaman semakin modern, akhirnya pikiran itu menjadi yang terdepan ya, Mbak ya?
di dalam proses dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Harus seperti apa ini kita, terutama anak cucu Nusantara ini, di dalam menjalankan kehidupan dan mengemban tugas yang belum selesai dari leluhur-leluhur. Jalankan sesuai dengan tuntunan hati nurani. Karena dengan kejernihan hati akan bisa menerima sinyal-sinyal itu yang diberikan oleh para leluhurnya. Tidak akan terpengaruh dengan keadaan apapun. Ibaratkan bunga teratai yang walaupun dia hidup di dalam air yang keruh maupun berbau, dia tetap akan hidup subur dengan aroma yang tetap wangi. Dan apabila dia hanyut dan patah, maka dia akan tumbuh kembali di tempat yang lain, seperti induknya. Sebagaimana juga, walaupun dia berada dimanapun, dia akan tetap terhubung dengan leluhurnya, yang mana leluhurnya ini sudah disempurnakan, maka akan tetap menjalankan misi dari leluhurnya. Ada pesan lain untuk kita, Mbah? Banyak-banyaklah untuk menuntut ilmu, terutama ilmu rohani, yang bisa membimbing rohani kalian semuanya, supaya bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi nusa dan bangsa, sesuai dengan doa para leluhur untuk anak cucunya, supaya mendapatkan keselamatan di dunia dan di alam nanti. Amin, 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 amin. Itu aja, Mbah? Iya. Terima kasih atas banyaknya pesan dan juga cerita kepada kita semua, Mbah. Mohon maaf apabila selama perbincangan ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan, dan juga mengganggu tugas dan waktunya yang sekarang sedang Mbah jalankan. Iya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ini berarti tugas di sana itu sedang tugas apa ini? Saya banyak membimbing para calon-calon pemimpin negara yang sedang berlatih di sana. Oh iya. Akan ada ininya juga ya, Mbah ya? Iya. Pelatihannya juga ya di sana ya? Iya. Mbah, ini dapat untuk kembali ke tempat dan mohon untuk bisa membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir ya, Mbah. Iya. Selamat menjalankan tugas. Semoga selalu dalam keselamatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, Mbah. Amin. Amin. Monggo saya bantu untuk keluar dengan izin sang yang dalam makhluk yang dalam tubuhnya Pak Kamsir beserta efek-efeknya keluar dan kembali ke tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Subscriber pada bekal bedeng yang masih menonton video ini, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap rahasia dalam tubuh manusia, terutama tanda tai lalat. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber pada bekal bedeng. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak Bekal bedeng. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.